Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farajian Bahsoan dengan NIM 311422067. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bunyi vokal dan bunyi konsonan. Bunyi vokal adalah bunyi bahasa yang arus udaranya tidak mengalami rintangan. Pada pembentukan vokal tidak ada artikulasi. Berikut ini jenis-jenis vokal berdasarkan cara pembentukannya. Pertama, ada berdasarkan bentuk bibir, yaitu ada vokal bulat, vokal netral, dan vokal tak bulat. Yang selanjutnya ada berdasarkan tinggi rendahnya lidah, yaitu ada vokal tinggi, vokal madya atau vokal sedang, dan vokal rendah. Yang ketiga, berdasarkan bagian lidah yang bergerak, yaitu ada vokal depan, vokal tengah, dan vokal belakang. Yang keempat, berdasarkan strukturnya, yaitu ada vokal tertutup, vokal semi tertutup, vokal semi terbuka, dan vokal terbuka. Nah, bunyi vokal dalam bahasa Indonesia yang seperti kita ketahui bersama itu ada 5, yaitu A, I, U, E, O. Nah, dan setiap huruf vokalnya ini dapat menjadi sebagai pembeda makna. Contohnya pada kata abu dan ibu. Nah, yang membedakan di situ adalah vokal A dan I, tilang dan tulang, badan dan bidan. Nah, sementara itu dalam bahasa Gorontalo pun sama dengan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Gorontalo memiliki 5 vokal, yaitu A, I, U, E, O. Nah, contohnya dalam bahasa Gorontalo itu ada vokal A, ami, atau yang dalam bahasa Indonesia itu ami. Kemudian ada talala, yang artinya dalam bahasa Gorontalo itu celana. Kemudian ada contoh vokal U, ada ulongo, artinya periuk. Contoh vokal O ada olobu, yang artinya kerbau. Kemudian ada contoh vokal I, ila, yang dalam bahasa Indonesia artinya nasi. Konsonan adalah bunyi bahasa yang dibentuk dengan menghambat arus udara pada sebagian alat ucap. Dalam hal ini terjadi artikulasi. Pembentukan konsonan didasarkan pada 4 faktor, yakni ada daerah sirkulasi, cara artikulasi, keadaan pita suara, dan jalan keluarnya udara. Berikut ini klasifikasi konsonan tersebut. Pertama, berdasarkan daerah artikulasi, yaitu ada konsonan bilabial, labiodental, apikodental, apikoalveolar, palatal, velar, glotal, dan laringal. Yang kedua, ada berdasarkan cara artikulasi, yaitu ada konsonan hambat, frikatif, getar, lateral, nasal, dan semivokal. Yang ketiga, berdasarkan keadaan pita suara, konsonan bersuara dan konsonan tak bersuara. Kemudian yang keempat, berdasarkan jalan keluarnya udara, yaitu konsonan oral dan konsonan nasal. Nah, dalam bahasa Indonesia sendiri terdapat 21 huruf konsonan, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Selain itu, pengontrasan bunyi konsonan dalam bahasa Indonesia terletak pada kelompok konsonan berdasarkan posisi pita suara, yakni yang seperti saya sebutkan di atas, yaitu konsonan bersuara dan tidak bersuara. Ada 11 konsonan bersuara, yaitu B, D, J, G, V, M, N, NY, N, NG, R, L, dan ada pula 11 konsonan yang tak bersuara, yaitu P, T, K, F, S, SY, H, Z, C, W, Y. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan diftong dan klaster. Diftong adalah 2 buah vokal yang berdiri bersama dan pada saat diucapkan berubah kualitasnya. Perbedaan vokal dengan diftong adalah terletak pada cara hembusan nafasnya. Diftong dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Pertama, ada diftong AU, pengucapannya au. Nah, contohnya itu ada harimau, kerbau, dan sebagainya. Kemudian ada diftong ai, pengucapannya ai atau aye. Contohnya santai, sungai. Kemudian ada diftong oi, pengucapannya oi. Contohnya ada amboy dan asoy. Kemudian dalam bahasa Gorontalo terdapat 5 klaster, yaitu A. Jadi huruf A itu ada 2. A, tapi dia dibaca A. I, U. Jadi hurufnya jadi fonemnya ada 2. I, U, E, O. Dibaca panjang. Nah, contoh dalam katanya seperti berikut ini. Misalnya diftong A itu ada ati, atau dalam bahasa Indonesia itu disebut kasihan, atau dalam bahasa Indonesia dijangkau, atau juga contoh lainnya ada lato, artinya karat. Kemudian ada vokal I, dalam bahasa Gorontalo contohnya imamu atau imam.
tia atau lebah. Sedangkan vokal U itu contohnya ada uola atau artinya pertengkaran. Tuna artinya sunat. Vokal elau artinya aku ingat. Leto artinya aib. Kemudian yang terakhir ada vokal O. Vokal ini dia merupakan diftong. O yang dalam contoh katanya itu o artinya iya, atau lombu artinya besok. Selanjutnya ada klaster. Klaster adalah bunyi konsonan rangkap. Bunyi klaster merupakan bagian dari struktur fonetis atau fonotaktis yang cara pelafalannya disadari oleh penuturnya. Hal ini didasarkan pada ketika bunyi klaster dilafalkan keliru, maka akan berdampak pada makna yang berbeda. Contoh dalam Indonesia bunyi PR pada kata praktik, PL pada kata plastik, TR pada kata sastra, dan SKR pada kata skripsi, dan bunyi STR pada kata struktur. Nah, sementara itu dalam bahasa Gorontalo juga memiliki klaster. Di antaranya yaitu ada ND, NG, NGG, NJ, NY, dan MB. Nah, contohnya pada kata ND itu pada klaster ND dalengo atau artinya jalan. Kemudian ada NG ngango yang dalam bahasa Indonesia itu mulut. Kemudian ada NGG, contoh katanya ada nggoma yang artinya benang. Kemudian ada NJ kanji artinya kanci, dan ada NY dalam contoh katanya penyaki, dalam bahasa Indonesia disebut penyakit. Dan yang terakhir ada contoh klaster MB, itu contoh katanya boloo atau dalam bahasa Indonesia disebut lengu. Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ainggilu. Di sini saya akan menjelaskan terkait bunyi suprasegmental dan deret fonem. Nah, di mana poin pertama yaitu bunyi suprasegmental. Bunyi suprasegmental merujuk pada aspek-aspek dalam produksi dan pengenalan ucapan yang melibatkan elemen-elemen di atas level suku kata atau fonem individual. Hal ini meliputi intonasi, tekanan, ritme, dan panjang suara. Dalam bahasa lisan, penggunaan bunyi suprasegmental membantu dalam mengkomunikasikan makna, emosi, dan informasi tambahan yang tidak terkandung dalam kata atau frase itu sendiri. Nah, kemudian ada beberapa contoh bunyi-bunyi suprasegmental dalam bahasa Indonesia, di mana poin pertama ada intonasi. Ketika mengucapkan kalimat tanya, intonasi akan meningkat di akhir kalimat. Misalnya dalam kalimat, kamu pergi kemana? Intonasi meningkat pada kata mana. Jadi cara pengucapannya itu, kamu pergi kemana. Nah, kemudian ada durasi. Bahasa Indonesia pada umumnya memiliki penekanan yang kuat pada suku kata terakhir dalam kata. Misalnya dalam kata mengerti, penekanan diletakkan pada suku kata ti yang cara pengucapannya itu menjadi mengerti. Nah, kemudian contoh suprasegmental dalam bahasa daerah atau bahasa Gorontalo, di mana poin pertama ada intonasi. Bahasa Gorontalo memiliki intonasi yang khas. Misalnya dalam kalimat tanya, "Io monao de tonu." Intonasi cenderung pada kata tonu di akhir kalimat. Jadi cara pengucapannya itu "Io monao de tonu." Intonasinya itu cenderung naik. Nah, kemudian yang kedua ada durasi. Bahasa Gorontalo cenderung memiliki durasi vokal yang panjang pada beberapa kalimat. Misalnya dalam kata molao, vokal o diucapkan dengan durasi yang lebih lama. Jadi molawo. Nah, kemudian poin kedua ada deret fonem. Deret fonem adalah dua buah fonem yang berbeda, berada dalam silabel yang berbeda. Meskipun letaknya berdampingan, deret fonem merujuk pada urutan atau susunan fonem-fonem yang membentuk kata atau kalimat dalam bahasa. Fonem adalah unit dasar bunyi yang membedakan makna dalam bahasa. Nah, di sini ada beberapa contoh deret fonem dalam bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu bunyi P dan B pada kata pulang dan bulat. Perbedaan bunyi ini mengubah makna kata. Yang kedua ada bunyi K dan G pada kata kunci dan guci. Nah, kemudian
ada contoh deret fonem dalam bahasa daerah atau bahasa Gorontalo. Yang pertama itu bunyi P dan B pada kata popodu dan bobodu. Popodu itu artinya keras dan bobodu artinya lembut. Perbedaan bunyi ini mengubah makna kata. Yang kedua ada bunyi T dan D pada kata tolu dan dolu. Yang ketiga ada bunyi K dan G pada kata kohu dan gohu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Yolanda Tangahu. Di sini saya akan menjelaskan fonem alofon gugus fonem dalam bahasa Indonesia dan juga dalam bahasa Kaidipang. Terinformasi bahwa bahasa Kaidipang merupakan salah satu bahasa dari daerah Bolaang Mongondo Utara. Baik, langsung saja. Fonem adalah unit terkecil dalam sistem bunyi bahasa yang memiliki fungsi dalam membedakan makna antara satu kata dengan kata lainnya. Dalam linguistik, fonem merupakan unit bunyi yang abstrak dan memainkan peran penting dalam proses pembentukan kata dan artikulasi bahasa. Fonem tidak sama dengan huruf dalam abjad. Huruf-huruf dalam abjad merupakan representasi tulisan dari bunyi-bunyi yang berbeda, sedangkan fonem mengacu pada bunyi-bunyi itu sendiri. Satu fonem dapat direpresentasikan oleh satu huruf tunggal atau kombinasi huruf dalam penulisan, tergantung pada sistem tulisan bahasa yang digunakan. Dalam analisis fonemik, linguistik akan mengidentifikasi fonem-fonem yang ada dalam bahasa tertentu dan menganalisis bagaimana fonem-fonem ini berinteraksi dalam membentuk kata-kata dan makna dalam bahasa tertentu. Salah satu contoh fonem dalam bahasa Indonesia yaitu dalam kata jahat dan jahit. Yang membedakan dari kata tersebut adalah bunyi I yang dilambangkan huruf I dan bunyi A yang dilambangkan dengan huruf A. Selanjutnya yaitu alofon. Alofon adalah variasi bunyi yang muncul dalam suatu bahasa tertentu tanpa mengubah makna kata. Dalam fonologi, alofon merupakan salah satu bentuk fonem, yaitu unit bunyi yang membedakan makna antara satu kata dengan kata yang lain. Alofon terjadi ketika sebuah fonem memiliki beberapa realisasi bunyi yang berbeda tergantung pada konteks atau posisi dalam kata. Dalam beberapa bahasa, perbedaan alofon juga dapat terjadi karena adanya perubahan suara atau penyesuaian fonetik yang terjadi secara alami dalam proses pengucapan kata. Contohnya adalah dalam bahasa Indonesia dengan fonem P, pohon, yaitu po-hon. Kemudian pada fonem T, kata tulis yaitu tu dan lis. Kemudian dalam bahasa Kaidipang dengan fonem P yaitu pindu dengan arti pintu yaitu dituliskan pin titik du. Kemudian pada fonem T tunuo dengan arti bakar yaitu tun dan uo. Perbedaan alofon tidak mempengaruhi makna kata tetapi menjadi bagian dari variasi fonetik yang ada dalam bahasa. Yang terakhir yaitu gugus fonem. Gugus fonem merujuk pada kombinasi dua atau lebih fonem yang muncul bersamaan dalam sebuah kata. Fonem sendiri merupakan unit terkecil dalam sistem bunyi suatu bahasa yang dapat membedakan makna kata. Dalam bahasa Indonesia, terdapat beberapa contoh gugus fonem. Misalnya pada kata kunci, terdapat gugus fonem K dan N yang muncul bersamaan di awal dan akhir kata. Contoh lain adalah pada kata satu, terdapat gugus fonem S dan T yang muncul di awal kata. Kemudian gugus fonem dapat terdiri dari konsonan saja atau kombinasi konsonan dengan vokal. Untuk bahasa Kaidipang, saya tidak menemukan untuk gugus fonem tersebut. Sekian dari saya mengenai pengertian fonem, alofon, dan gugus fonem. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.